ini banyak orang telah memahami wirausaha sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengambil resiko dengan menanam modal dan menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan. Tujuan yang mendasari seseorang berwirausaha dapat berbeda-beda. Salah satunya adalah kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, sehingga menyebabkan masih cukup banyak masyarakat di wilayah pelosok yang mengalami kesulitan ekonomi. Di wilayah seperti ini, sebagian besar penghasilan masyarakat berasal dari usaha kecil milik keluarga yang memiliki kemampuan besar tapi belum dapat dikembangkan dengan baik. Permasalahan sosial dan ekonomi ini mendorong terbentuknya wirausaha-wirausaha yang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, namun juga menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Wirausaha dengan tujuan seperti ini disebut sebagai wirausaha sosial. Secara sederhana, wirausaha sosial diartikan sebagai usaha yang dilakukan dalam bentuk produksi barang atau jasa yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah sosial dan memberikan dampak positif melalui upaya pembangunan masyarakat secara terus-menerus. Jenis wirausaha sosial berkembang dalam berbagai bidang, mulai dari pembinaan usaha kecil, pemanfaatan limbah, pengelolaan air minum, penggunaan teknologi untuk proses operasional, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk wirausaha sosial dalam pembinaan usaha kecil yang sangat umum adalah dari sektor kerajinan, baik kerajinan anyaman, tenun, tanah liat, keramik, dan lain-lain. Memiliki rencana wirausaha yang tepat merupakan salah satu kunci sukses dalam menjalankan wirausaha sosial. Salah satu bagian penting dalam rencana wirausaha sosial ini adalah rantai pasok. Pada dasarnya, rantai pasok menceritakan arus atau aliran barang, modal, dan informasi dari suatu produk sejak awal, masih berupa bahan baku hingga menjadi produk jadi yang sampai ke tangan pembeli. Mari kita bahas satu persatu. 1. Aliran barang. Aliran ini bergerak mengalir mulai dari pembuatan atau pemilik barang hingga pembeli akhir, atau pengguna yang biasa disebut dari hulu hingga ke hilir. Contohnya, aliran bahan baku yang dikirim dari pemasok kepada pembuat. Aliran barang dari pembuat kepada penyalur yang diteruskan dengan pengiriman barang kepada para pengecer, serta aliran barang dari tangan pengecer kepada pembeli. 2. Aliran modal. Berbeda dengan aliran barang, aliran modal akan bergerak mengalir dari hilir ke hulu. Contohnya, aliran modal dari pembeli ke pedagang di pasar, aliran modal dari pedagang ke pengepul, dan aliran modal dari pengepul ke pembuat. 3. Aliran informasi. Aliran informasi memiliki perbedaan dengan aliran barang dan modal. Jika aliran barang mengalir dari hulu ke hilir dan aliran modal mengalir dari hilir ke hulu, maka aliran informasi bergerak dua arah, yaitu mengalir baik dari hulu ke hilir maupun hilir ke hulu. Contohnya, aliran informasi dari hilir ke hulu, spesifikasi jenis dan jumlah produk yang diinginkan pembeli kepada pembuat, dan informasi persediaan barang di sejumlah penyalur atau toko kepada pembuat. Aliran informasi dari hulu ke hilir. Informasi persediaan bahan baku dari pemasok ke pembuat. Banyak pihak yang terlibat untuk menjalankan ketiga aliran dalam rantai pasok. Sama dengan rantai pasok untuk wirausaha sosial yang bergerak di sektor kerajinan. Rantai pasok melibatkan beberapa pihak, yaitu 1. Pemasok. Beberapa contoh pemasok diantaranya adalah pemasok bahan baku, pemasok bahan pelengkap, pemasok peralatan, dan perlengkapan produksi. Pertama, pemasok bahan baku merupakan sumber bahan pertama di mana rantai pasok dimulai. Bahan baku bisa dalam bentuk mentah, barang setengah jadi, maupun suku cadang. Dalam wirausaha sosial kerajinan, bahan baku yang diperlukan berbeda-beda tergantung pada jenis kerajinannya. Dapat berupa pandan, rotan, lontar, kayu, purun, eceng gondok, dan lain-lain. Di mana bahan baku ini dipasok oleh masyarakat setempat yang bertani atau bercocok tanam, namun umumnya hasil alam ini belum dimanfaatkan dengan baik. Sesuai dengan tujuannya, wirausaha sosial berusaha memastikan bahwa bahan baku tersebut diperoleh dengan cara yang baik dan berasal dari suatu tempat yang dikelola oleh masyarakat. Wirausaha sosial menghubungkan antara petani yang menanam bahan baku dengan pengrajin yang membuat produk kerajinan. Dengan demikian, wirausaha sosial mengembangkan masyarakat setempat sekaligus memberikan nilai atau manfaat bagi mereka yang memelihara tanaman sumber bahan baku tersebut. Kedua, pemasok bahan pelengkap. Salah satu bahan pelengkap yang dibutuhkan untuk suatu produk kerajinan adalah kemasan. Kemasan tidak hanya berguna untuk melindungi produk dari kerusakan,
namun juga berguna sebagai alat pemasaran maupun menggambarkan misi yang diusungkan oleh wirausaha sosial itu sendiri. Selain itu, pemilihan kemasan juga dapat memperluas dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Sebagai contoh, wirausaha sosial dapat memilih pemasok yang memanfaatkan bahan daur ulang dalam pembuatan kemasannya atau menggunakan bahan ramah lingkungan. Dengan demikian, secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun lingkungan. Terakhir, yang ketiga, pemasok peralatan dan perlengkapan produksi. Produk kerajinan anyaman merupakan hasil buatan tangan dalam proses pembuatannya menggunakan peralatan dan perlengkapan yang sederhana, seperti pisau atau parang, gunting, benang jahit, jarum jahit, dan bahan pewarna. Tapi ada juga peralatan yang sulit didapatkan di desa, seperti tali, ring besi, resleting, dan lain sebagainya. Sejalan dengan misinya, salah satu upaya wirausaha sosial untuk menciptakan dampak positif adalah dengan menggunakan bahan pewarna alami seperti dari daun jati atau kunyit. Selain itu, wirausaha sosial berusaha membantu para perajin untuk memperoleh peralatan seperti ring besi dan resleting yang mungkin bagi para pengrajin untuk mendapatkannya perlu pergi ke tengah kota dahulu.